Bincang Asik bareng Kopma. Saya Wahyudi sebagai host Dan dan saya Eka sebagai co-host. kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Kopma. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari jajaran pengurus. Oke, langsung saja kita perkenalkan dari sudut yang berwarna hijau Samping berkudu saya. hijau ya. Perkenalan Ibu. Oh, perkenalan nama aja saya. Nama, terus juga jabatan, Kopma. Oke, baik. Perkenalkan saya Atira sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Alma Mater UNM tahun buku 2023. Dan di sampingnya Ya, perkenalkan nama saya Siti Astianti Salma. Tahun ini diamanahkan sebagai Administrasi Umum dan Personalia di Kopma Alma Mater. jadi kita kedatangan ketua umum dengan sekretaris umum. Pasti banyak sekali yang bisa dibincang-bincangkan pada siang hari ini. Oke, mungkin sebelum bincang asik ini toh, karena kan temata itu sekarang pemuda atau milenial dengan koperasi. Tapi jauh sebelum itu dulu, mau dulu perkenalan lebih dekat dengan Ibu Ketua, dengan Ibu Sekum. Mungkin dari Ibu Sekum dulu. Apa itu Kak? Perkenalan tentang perjalanannya di Kopma, terus bagaimana kenapa bisa mau jadi Sekum di Kopma? Awal mula itu sebenarnya kan masih maba-maba itu orang, dan kayak lebih tertarik lebih tertarik dengan apa? iya, masalah usaha-usaha begitu, pembahasan usaha-usaha. Nah, terus pas PKKMB itu, nah ada Ya, senior. sosialisasi. Oh, Kopma, kukira saya lihat senior Kopma. Terus di situ Mi juga kan sebenarnya pandanganku terhadap Kopma itu awalnya tuh kayak rentenir begitu. Iya, debt collector. Terus kayak berusaha cari tahu lagi tentang Kopma, apa itu Kopma, terus ternyata enggak seperti yang kuduga. Nah, sekalinya masuk ke terus jadi anak LK, Lembaga Kekaryaan MDN di situ, dan sampai akhirnya ke pengurus. Iya, sekarang jadi administrasi umum. Terus apa motivasinya jadi Sekum? Karena yang pertama itu ada kesempatan, dan kan kesempatan, terus juga bisa dibilang saya kan masih angkatan 21 dan masih lumayan lowong-lowong jika kalau misalnya kayak tidak terlalu banyak di tugas-tugasku, jadi kayak ambil mini Sekum toh posisi ini adum, semoga kayak semoga dari kuambil ini jadi pengurus bisa berikan yang terbaik untuk Kopma. Oh, jadi karena tidak terlalu kuliah juga jadi Kuliah kan? Kesibukan. Oh, kuliah, kukira saya kuliah nongkrong saya. Astagfirullah. Kalau Ibu Sekum, Ibu Ketua sama Ketua. Saya itu tuh sepak terjang kok masuk di Kopma sebenarnya karena awalnya kan saya angkatan corona, dan pada saat itu kita tuh saya terlalu nyaman di Makassar begitu dengan pergaulanku, dengan teman-temanku, sehingga pada saat itu orang tua aku tuh bilang pulang mau begitu. Kan kita terlanjur nyaman begitu sama keadaan, baru di situ tuh harus cari kegiatan yang bagaimana saya Yang harus positif. bisa, ya kegiatan positif, bagaimana Jadi caranya. sebelumnya negatif. Tidak lagi. Bagaimana caranya saya bisa bertahan di Makassar. Nah, pada saat itu ada senior yang menawarkan masuk organisasi. Nah, UKM inilah pertama yang mewadahi saya untuk bisa tetap berada di Makassar, karena sebenarnya tidak tahu sebenarnya apa itu Kopma. Langsung saja dia bilang, ayo masuk Kopma. Nggak aku tahu sebelumnya bagaimana itu koperasi mahasiswa. Nah, setelah saya masuk di koperasi mahasiswa, saya tahu bagaimana ini koperasi, karena sebelumnya kalau kita dengar itu tentang koperasi itu stigmanya sangat buruk, kayak termasuk saya, apalagi kita yang berada di daerah
pasti tahu lah bagaimana stigma koperasi itu yang kayak sering datang menagih, yang kayak tempat pinjaman. Enggak cuma di daerah sih sebenarnya. Iya, pokoknya kayak stigmanya itu koperasi jelek sekali lah. Padahal setelah saya masuk di koperasi mahasiswa ini, banyak hal yang tidak saya ketahui tentang koperasi itu saya ketahui. Ya, semacam kayak koperasi itu tidak hanya simpan pinjam, tapi ada beberapa jenis koperasi, terkhususnya di koperasi mahasiswa ini bukan termasuk koperasi pinjaman, tapi koperasi konsumen yang menyediakan kebutuhan mahasiswa begitu. Terus apa sih motivasi Bu Ketum, Ibu Atira lah, Atira menjadi ketua umum Kopma saat ini? Apa yang mendasari? Sebenarnya itu awalku mau menjadi ketua karena pertama keinginan saya sendiri karena dari waktu organisasi waktu SMA itu saya memang tertarik untuk menjadi ketua, sehingga pada kesempatan pada saat saya kuliah itu saya juga pernah mencalonkan sebagai ketua himpunan pada saat itu, tapi saya tidak terpilih. Nah, adalah kesempatan saya dapat di koperasi ini, saya mempunyai tekad lagi untuk tetap mencalonkan jadi ketua, dan pada saat itu alhamdulillah saya diamanahkan, dan juga saya sangat bersyukur karena apalagi di pikiran teman-teman itu kayak perempuan itu hanya bagaimana dia nggak bisa jadi pemimpin. Iya, biasa nggak bisa jadi pemimpin, biasa diremehkan tuh juga. Iya, terlalu ini tuh pikirannya terlalu sempit, semacam perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin. Tapi semua orang itu punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Betul. Diibaratkan kita ini tubuh kita sendiri itu sebagai strukturnya, kita sendiri yang jadi pemimpinnya. Jadi tidak ada batasan bahwa hanya laki-laki yang bisa memimpin. Jadi semua punya kesempatan. Ya. Presiden kelima juga, keempat. Iya. Dan contohnya banyak pemimpin kita, banyak pemimpin pemerintah sekarang itu berasal dari perempuan, bukan hanya laki-laki. Sekarang juga didominasi sama perempuan. Ya, betul. Tadi saya sempat dengar bahwa sempat mencalonkan jadi pengurus, jadi ketua himpunan. Jadi mungkin karena tidak terpilih, mungkin rezekinya Memang ada di Kopma. Iya, ada di Kopma. Mungkin harus semua mikir dari tadi juga jadi menunggu semua tunggu. Ada ini namanya. Iklan dulu guys. Alhamdulillah. Buka puasa. Buka dulu, buka gitu. Saya ini. Coba dulu kalau tidak coba. Iya, makasih banyak. Minum dikit dulu dia. Oke, mungkin lanjut ini pembahasan kedua sambil minum. Apa tahu pembahasan kedua? Menurutnya ketua umum dan sekretaris, bagaimana keadaan kepengurusannya saat ini di tahun 2023? Ya, keadaan pengurus itu berjalan sebagaimana semestinya, walaupun memang ada kendala di dalam kepengurusan ini, tapi itu adalah hal wajar dalam suatu kepengurusan. Entah itu ada hal positifnya, negatifnya, hal lucunya, semua itu kita rasakan di kepengurusan. Bisa diceritakan hal lucunya? Hal lucu itu ketika kita pergi belanja, pernah kan kita pergi belanja di Lotte, kita pakai baju seragam pengurus, seragam batik, kita kira SPG kasir, yang sampai ditanya mbak ini harganya berapa, jadi dikira kita yang punya toko itu. Sakit lucunya karena kita masih pakai dalam keadaan lengkap, pakai baju pengurus pergi belanja. Jadi itu menurut saya adalah hal lucu. Tapi bukan lagi itu kali pertama lah Kak. Beberapa kali sering-sering. Dikira pendengarnya. Mungkin tanda-tanda itu Kopma kedepannya akan buka Lebih Lotte. besar. Amin. Buka toko yang lebih besar toh. Amin. Ya Allah. Kalau dari Asti ada tambahan untuk
dari Hal dukanya. hal duka mungkin. Oh, hal duka. Kadang itu biasa di saat selesai kuliah atau kak itu biasa langsung lagi ada notifikasi dari karyawan, kurang stok kayak gini, harus lagi untuk pergi beli stok, atau juga kadang biasa kayak dari kantor langsung lagi ke kegiatan anak-anak LK yang lain. Jadi kayak dari kita mami tuh biasa manajemen waktunya bagaimana. Biasa pergi pagi, pulang pagi begitu. Tidak begitu Pulang banyak. malam lah, pulang malam gitu. Siapa tahu tuh saking sibuknya urus toko jadi bermalam di toko. Tapi memang harus jam kerja ya atau hari kerja dibeli. Beda jika cuma kan semakin cepat itu stok ada, semakin bagus juga. Oh ya, nanti kalau misalnya masuknya orang kuliah tuh bisa Jadi anu juga. Terus minum. minum sehat minum terus. Terus kan ini Kopma ada tokonya tuh, mungkin dari Asti sebagai sekretaris umum dan administrasi tuh kan yang membawahi karyawan, mungkin apakah ada kendala dalam karyawan, mengelola karyawan dan sebagainya? Sebenarnya kan ada di Kak di setiap saat itu. Ada makanan guys. Oh, sudah jangan Iklan ya, makasih. ini tunggu ya. Kayaknya semua kau tunggu Asti. Oke, lanjut. Jadi kan ini Kopma ada karyawan tuh mengelola toko. Mungkin dari sekretaris umum kan dia yang mengelola karyawan. Apakah ada kendala-kendala khusus dalam mengelola karyawan yang notabene-nya karyawan Kopma kan itu mahasiswa? Iya. Kadang biasa tuh Kak, ada tiba-tiba dosen. Iya, kadang ada biasa dosen tuh tiba-tiba minta izin jadi harus digantikan. Nah, dari pengurus biasa gantikan gitu Kak. Oh, jadi pengurus yang ganti. Iya. Harus merangkap. Terus ada tidak karyawan yang kau hadapi tuh karyawan yang keras kepala atau nggak mau mendengar, apalagi kan karyawan yang mahasiswa itu kan notabene-nya sejajar kok tuh seleting kok, siapa tahu jangan mau kedengar kita kan naleting ji. Bagaimana kalau caranya tegur? Ada iya Kak, pasti itu ya. Pasti ada. Selama beberapa bulan terakhir ini kadang biasa begitu kalau keras kepala atau kayak ada kesalahan-kesalahannya ditegur dulu Kak, ditegur secara langsung. Kalau misalnya tidak diindahkan baru lagi dikasih surat teguran. Nah, kalau memang kayak tidak apa lagi namanya? Tidak dengar iya begitu. Nah, baru kita kasih SP. Jadi ada tahap-tahapannya iya. Dan tidak memenuhi mendapat itu bisa employee. Iya, kadang kan ada reward. Oh, ada reward untuk karyawan. Jadi kayak Ada penilaian. faktor penilaiannya itu juga pengurus bagaimana kasih itu karyawan. Kira saya tuh Reward. kalau salah langsung dipecat. Kalau Iya, ada, Kak. kalau ada reward-rewardnya Sesuai mungkin juga bisa administrasi lebih lah. semangat karyawan tuh. Iya Kak. Enggak tahu supaya pengaksi takut namanya. bilang langsung gua pecat kau kalau salah. Enggak Kak, ada tahap-tahapannya semua. Jadi tapi sejauh ini tuh kalau kayak ditanya begitu lumayan mendengar kan baik-baik sebenarnya semua anggota karyawan-karyawan Kopma. Iya. Iya. Nah, tadi kan kendala-kendala dari karyawan toh, dari sekretaris umum. Nah, bagaimana kalau kendala-kendala secara umum di koperasinya itu sendiri? Kalau kendala secara umum itu tuh seperti kayak izin juga tentang perizinan kan, apalagi kita ini mahasiswa pasti masih banyak yang kuliah. Kadang kita harus ganti-ganti yang harus merangkap jobnya, apalagi kalau kayak tiba-tiba yang kayak ada magang ataupun izin tiba-tiba karena ada alasan pribadi yang tidak bisa memang di ini tuh yang memang harus penuhi itu. Jadi kita pengurus apalagi jumlah SDM yang bisa dibilang sangat kurang. Berapa pengurus sekarang? Pengurus itu hanya 5 orang dan ya kadang biasa kalau ada izin 1 atau 2, kadang sisa 3 orang yang merangkap saling kerjasama kita. Bahkan saya sendiri yang biasa langsung terjun langsung untuk bantu kerja, apalagi kemarin sempat ada kendala yang Kabit kelembagaan sempat mengundurkan diri, jadi kita agak kewalahan di situ. Jadi ya
harus merangkap. Jadi kita saling kolaborasi, kerjasama antara pengurus, walaupun memang kita sedikit SDM tapi kita usahakan hasilnya itu maksimal. Kalau kendala lain kayak misalkan kan sekarang Tunggu dulu, tadi kan kabit kelembagaan toh mengundurkan diri. Terus bagaimana kita sebagai ketua dan sekretaris mengganti, kayak bagaimana caranya untuk bagaimana bahasa? itu yang kayak apa kayak ambil alih tugasnya. Enggak, bagaimana caranya kayak mencari penggantinya kan? Oh, Sekarang ini seleksi. Ya sebenarnya kita sudah Lebih seleksi lagi kan ke depannya supaya pengurus Tidak yang salah. depannya bertahan loh sampai satu periode. harus benar-benar memilih yang bisa diajak memang kerjasama dan kuat mentalnya. memilah dia. Iya. Jadi ada Mito. Ya, alhamdulillah sudah ada. Terus apa? Mungkin kapan-kapan bisa dipanggil di sini. Boleh nanti diajak konten. Terus karena kan tadi bilang ada kendala perizinan. Mungkin kalau dari kendala anggota, karena kan saya juga lihat dari organisasi lain toh kayak kekurangan anggota sekarang, susah untuk cari anggota, apalagi anggota yang aktif karena banyak kegiatan-kegiatan yang kayak kalau persepsinya itu mahasiswa yang biasa kayak lebih bagus Kak kegiatan ini, lebih bagus Kak kegiatan ini daripada masuk organisasi. Kalau masalah anggota ya pasti adalah hal wajar untuk tidak aktif maupun tidak aktif, kan itu pilihannya. Tapi kita sebenarnya di Kopma itu sekarang semakin kesini itu kita semakin belajar bahwasanya kita tidak ini kuantitasnya tapi kualitas dari anggota. Makanya kita sering tekankan ke pimpinan LK lembaga kekaryaan itu bahwasanya kalau memang anggota tersebut tidak mau aktif, silakan di-cut saja. Untuk apa kalian masuk organisasi tapi hanya mau numpang nama, hanya mau numpang nama. Jadi kita sekarang itu lebih menekankan ke kualitas yang mau saja berproses di koperasi mahasiswa begitu. Jadi, tapi kalau cara menarik perhatian anggota baru, apalagi kan ini sudah masuk di anggota baru toh. Sebenarnya itu kita lebih masifkan nanti di sosialisasinya dengan konsep yang sudah disiapkan untuk kedepannya tuh, untuk sosialisasi bakalan ada hal baru lah. Tapi apa? Ada kayak apa lagi namanya tuh? Hal-hal menarik nanti di Ada strategi khususnya lagi nih. Iya. Tapi apa lagi tuh mau aku bilang tadi? Nah jadi Sebagai pengurus, bagaimana pandangannya kalian sebagai kaum milenial terhadap koperasi mahasiswa sekarang ini? koperasi lah. Pada umumnya, koperasi mahasiswa dulu. Iya. Intinya itu. Intinya itulah. Iya. Oke, kalau menurutku koperasi itu tidak seburuk stigma yang pernah saya dengar dan yang pernah saya dapatkan langsung di lapangan. Kenapa? Kenapa guys? Karena banyak hal positif yang saya dapatkan di koperasi setelah saya bergabung menjadi koperasi ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman ketika nanti tertarik mengenai koperasi ini bisa langsung join, entah itu di koperasi untuk kalian yang masih mahasiswa bisa gabung jadi koperasi mahasiswa, untuk yang anak sekolah juga bisa bergabung jadi koperasi siswa. Kenapa? Karena di koperasi itu kita bisa membangun sebuah usaha dengan modal dari anggota. Jadi ketika teman-teman mau membangun sebuah usaha yang sudah berlegalitas hukum, kalian bisa menggunakan koperasi itu sebagai wadah untuk kalian memulai usaha tersebut. Apalagi kalian terbatas oleh modal, kalian bisa membangun sebuah koperasi di mana modal tersebut itu berasal dari anggotanya. Jadi kalian tidak perlu memikirkan modal lagi. Bagaimana saya membangun usaha ini? Kan ketika kita memulai suatu usaha itu pasti ada modal yang harus kita siapkan. Nah, kalau kita misal membangun usaha melalui koperasi ini, kita hanya perlu mengumpulkan sekitar 20 orang ya teman-teman,
untuk bisa membangun koperasi ini, dan kalian sudah bisa memulai usaha tersebut yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Jadi kalian bisa membangun usaha melalui koperasi. Apalagi kita sekarang itu berada pada demografis yang bonus demografis yang kurang lebihnya 50% lebih itu didominasi oleh kalangan pemuda, di mana kita lah yang berperan aktif untuk menggerakkan perekonomian Indonesia ini. Jadi pasti pemuda inilah yang mempunyai kreativitas dan inovasi untuk memajukan ekonomi ini. Nah, kalian bisa melakukan usaha itu melalui koperasi, dengan apalagi kan kita sudah ada dasar hukum untuk memulai koperasi. Jadi jangan takut untuk bergabung menjadi koperasi. Iya, menurutku juga saya itu tidak ada ruginya kita jadi anggota koperasi. Justru kayak lebih banyak keuntungan-keuntungan yang kayak bisa didapatkan. Contohnya itu seperti kayak pendidikan bisa diwadahi, koperasi wadahi untuk pemberian pendidikan kepada anggotanya. Terus juga masalah simpanan. Nah, kadang ini biasa kayak kalau disimpan uang tak di rekening bank kan biasa gampang sekali itu keluar tuh Kak. Tarik terus. Iya, kalau misalnya kayak di koperasi kan tidak olah jadi kayak nanti tuh uang-uang yang ada kita simpan di koperasi nantinya kan bakalan bermanfaat lagi untuk kita. Ada lagi kayak apa lagi namanya itu? SHU-nya. Dan juga menabung tanpa bunga. Iya, tanpa bunga juga jadi tidak khawatir nanti kalau misalnya kayak berkurang lantas enggak. Karena ada catatan transaksinya teman-teman. Iya. Jadi tapi kan kalau saya sebagai anak muda tuh kayak malasku gabung koperasi, disuruh lagi Biasa dikira berorganisasi, bilang iya koperasi kayak orang tua begitu kayak malas Kak berkoperasi karena dibilang tuh organisasi misalnya. Udah keren gitu koperasi, padahal sebenarnya cuma minum masuk di dalam. Iya, itu tuh sebenarnya stigma yang mungkin sudah ketinggalan, karena sebenarnya itu tuh dari tahun 2014 itu Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan yang namanya bereformasi dan bertransformasi terhadap koperasi. Kenapa saya bilang begitu? Di situ isinya pada saat itu koperasi sudah melakukan reformasi dan transformasi melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada reorientasi, kedua ada rehabilitas, dan yang ketiga itu ada pengembangan. Nah, di mana reorientasi ini berfokus pada pengembangan SDM-nya, pengembangan kualitas SDM, bukan hanya kuantitas, karena itulah yang menyebabkan stigma-stigma di masyarakat itu agak buruk, karena banyaknya koperasi yang berjalan tidak sebagaimana semestinya, yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam perundang-undangan. Jadi kita harus berfokus pada kualitas tersebut, kualitas yang ada di koperasi. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya rehabilitas yang kedua. Nah, rehabilitas yang dimaksud di sini itu di mana koperasi yang sudah mengalami degradasi atau penurunan itu kita berikan dulu kesempatan. Kalau memang sudah tidak ada peluang untuk bisa diperbaiki, kita langsung cut supaya itu tidak menambah stigma masyarakat bahwa koperasi itu semakin buruk. Kita merehabilitasi koperasi-koperasi yang sudah tidak mau berjalan lagi. Selanjutnya ada yang namanya pengembangan, di mana pengembangan yang dimaksud di sini itu kita menekankan kualitas SDM tersebut dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dari koperasi tersebut. Karena dengan kreativitas dan inovasi yang ada di dalam koperasi tersebut itu bisa meningkatkan value dari koperasi tersebut. Begitu menurut. Terlalu berat bagi saya mungkin, kata saya tidak sanggup. Saya kira tadi kepala dinas koperasi yang berbicara. Tidak, karena kita harus paham juga mengenai koperasi. Oke, dari
ke sekretaris umum. Menurutku juga itu Kak, kan sempat juga Erna bilang generasi Z kan kita sekarang Gen Z. Nah, kan generasi kita ini yang sekarang lebih melek teknologi kan. Nah, jadi kesadaran dari generasi Z itu yang bikin kooperasinya itu lebih maju lagi, pengimplementasiannya itu terhadap teknologi-teknologi yang dia ketahui begitu bisa diimplementasikan nanti di kooperasinya supaya lebih modernisasi. Harus banyak mencari tahu lah begitu. Karena yang bikin maju itu kooperasi kan sumber daya manusianya juga. Ada yang penonton mungkin dari tadi ribut sekali penonton. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari teman-teman di belakang layar ada pertanyaan untuk narasumber kali ini. Iya, mau dong Kak bertanya. Silakan. Terima kasih. Jadi saya mendengar tadi bahwa pembahasannya itu bahwa kalian baru menemukan kelembagaan baru dalam kepengurusan kalian. Kan kelembagaan sebelumnya kan sudah pergi atau melakukan jenjang pendidikan. Nah, bagaimana sih Kak untuk tidak mendapatkan hal tersebut lagi dalam kepengurusan selanjutnya? Mungkin siapa tahu di kepengurusan selanjutnya bakalan ada hal yang kayak begitu lagi terjadi. Tips dan triknya. Oke, langsung saja Kak. Sebenarnya untuk mengantisipasi hal tersebut Kak, kita belajar juga dari kepengurusan sebelumnya bagaimana apa hal-hal yang menjadi penyebabnya atau terjadi masalah ini. Jadi kita cegah memang dari sekarang dengan pemilihan juga kepengurusan pengurus yang lebih tepat lagi dan juga beberapa pertimbangan lain. Kak. Karena sebelumnya mungkin saya memilih kabit kelembagaan tersebut ya. Oke. Nggak boleh sih. Masalah begini. Nggak, biar nih itu Nggak boleh. Kalau menurut saya toh kan kita sudah belajar dari hal tersebut karena ada yang mengundurkan diri. Saya jadi belajar banyak hal untuk mengantisipasi kedepannya itu tidak terjadi lagi. Paling pertama itu tapi harus dilakukan itu komunikasi dan keterbukaan dari pengurus itu secara langsung, karena dari awal sebenarnya kita sesama pengurus sudah pada saat setiap rapat itu kita selalu bahkan saya sendiri selalu bilang ke sama pengurus kalau ada masalah, ada kendala apapun itu silakan bilang sekecil apapun. Tapi entah kenapa kemarin ada masalah yang di luar kendali kita itu yang tidak bisa kita karena itu sudah tidak bisa lagi ditangani. Bagaimana ya, sangat sulit untuk menjelaskan karena katanya alasan pribadi. Dan itu kita tidak bisa pungkiri lagi, kita sudah lakukan usaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya supaya tetap mempertahankan, tapi dia seakan-akan hilang tanggung jawab begitu saja. Padahal sudah dari awal saya sering mengatakan kepada semua pengurus, katakan kalau ada yang tidak disuka, katakan sejujurnya ataupun apa yang kau rasakan, entah itu kau capek apapun itu kita bisa selesaikan sama-sama. Karena dari awal saya selalu membersamai kabit kelembagaan tersebut, entah itu mendampingi kalau ada kegiatan-kegiatan, mendampingi untuk mengurus persuratan. Tapi mungkin ada hal yang lain yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Intinya itu juga Pak, komunikasi. Ya. Komunikasinya juga yang kurang lebih. Mungkin dia kayak ada memang tidak bisa mengatur waktunya antara bisa juga kuliah dengan organisasi, jadi dia kita harus tidak bisa memaksa juga. Nggak bisa memang ya. Iya. Karena kan itu pilihannya. Walaupun memang bisa dibilang citranya sudah agak karena kan dia sudah mengambil tanggung jawab ini dari awal, tapi tidak menyelesaikan dengan itulah. Semoga kejadian ini tidak Dan kemarin sudah usaha. Iya. Dan insya Allah tidak bakalan terjadi lagi. Amin. Mungkin sudah terlalu lama Miki berbincang ya, capek Mi juga atau mungkin ada jadwal schedule yang harus dikunjungi lagi oleh pengurus. Tidak dong, pengurus Sekarang ini banyak sekali
pelajaran-pelajaran tentang koperasi. Ya, jadi mungkin saya kasih statement di closing statement. Jadi pilih ki anggota seperti pilih ki pasangan hidup. Bincang asik bareng Kopma.